Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video cara melakukan uji korelasi Spearman dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Marcel Wijaya, mahasiswa program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI. Uji korelasi Spearman dan Pearson merupakan uji statistik untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana kedua variabel disajikan dalam data yang numerik dan numerik. Nah, uji korelasi numerik-numerik ini memiliki syarat. Yang pertama, data harus linear, dan kedua, uji normalitas. Apabila data terdistribusi normal, maka digunakan uji Pearson. Namun apabila data tidak terdistribusi normal, maka digunakan uji korelasi Spearman. Nah, sebelum itu maka kita cobakan terlebih dahulu untuk melakukan uji normalitas. Adapun langkahnya, yang pertama yaitu klik variabel view, kemudian masukkan variabel nama dari variabel bebas dan variabel terikat. Pada percobaan kali ini yang kita akan ujikan adalah skor kinerja tenaga kefarmasian terhadap kepuasan pasien. Nah, setelah dibuat nama dari variabel bebas dan variabel terikat pada variabel view, kemudian kita masukkan datanya dengan cara mengklik data view dan mengambil datanya dari aplikasi Microsoft Excel. Bisa kita Ctrl C lalu ditekan Ctrl V. Nah, selanjutnya untuk menguji normalitas, kita klik Analyze, klik Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Masukkan kedua variabel ke dalam kotak Dependent List. Pada kotak Display, pastikan yang terpilih adalah Both. Nah, pada kotak Statistik, pastikan yang kotak Descriptive sudah di checklist, kemudian klik Continue. Dan pada kotak Plot, pada kotak Box Plot, pastikan bahwa faktor level together yang dipilih. Kemudian pada kotak deskriptif yang terpilih ada histogram, dan pada normality plot with test sudah di checklist. Kemudian klik continue dan klik OK. Dari hasil output yang kita lihat di sini adalah kotak test of normality. Apabila data kita tadi kurang dari 50, maka yang digunakan adalah data dari Shapiro-Wilk. Namun apabila data yang digunakan itu lebih dari 50, maka data yang dibaca adalah data dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada percobaan kali ini data kita yaitu 105, yang artinya menggunakan data dari Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dibaca dari nilai sig. Apabila nilai sig lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Namun apabila data kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, apabila data tidak terdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji transformasi data menggunakan rumus log 10 dan rumus SQRT. Nah, pada video kali ini kita asumsikan bahwa setelah transformasi datanya masih tidak terdistribusi normal. Berikutnya kita akan melakukan uji linearitas. Caranya yaitu klik Graphs, klik Legacy Dialogs, klik Scatter and Dot, pilih Simple Scatter, lalu klik Define. Variabel bebas kita letakkan pada kotak Y-axis dan variabel terikat kita letakkan pada X-axis, kemudian klik OK. Nah, dari data ini dapat kita lihat bahwa titik-titiknya menyusun dari kiri bawah ke kanan atas, yang artinya datanya linear. Nah, dapat disimpulkan dari uji pendahuluan ini, data tidak terdistribusi normal dan data linear. Maka uji yang kita lakukan adalah uji korelasi Spearman. Adapun cara untuk melakukan uji korelasi Spearman yaitu klik Analyze, kemudian klik Correlate dan klik Bivariate. Masukkan kedua variabel ke dalam kotak variabel. Dan pada correlation coefficient pilih Spearman, dan pada test of significance klik Retailer lalu klik OK.
Nah, berikut adalah hasil statistik dari kedua variabel. Sebelum kita membaca hasil uji statistik yang dilakukan tadi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu panduan dalam membaca hasilnya. Berikut adalah panduan interpretasi hasil hipotesis menurut Dahlan 2010. Nah, pada uji korelasi ini yang dilihat ada 3 parameter, yaitu kekuatan korelasi atau yang dilambangkan dengan nilai R, kemudian nilai P, dan arah korelasi. Nah, yang pertama kita masuk ke kekuatan korelasi. Apabila nilai R menunjukkan 0,0 sampai 0,2, maka korelasi antara kedua variabel yaitu sangat lemah. Apabila 0,2 sampai 0,4, maka korelasinya lemah. Apabila 0,4 sampai 0,6, korelasi sedang. Dari 0,6 sampai 0,8 korelasi kuat, dan dari nilai 0,8 sampai dengan 1 korelasi antara kedua variabelnya adalah kuat. Kemudian nilai P atau nilai kemaknaan. Apabila nilai P kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi yang bermakna antara kedua variabel yang diuji. Apabila nilai P lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi yang bermakna antara kedua variabel. Kemudian kita lihat nilai arah korelasi. Apabila nilai R-nya positif, maka korelasinya adalah searah, yang artinya semakin besar nilai variabel bebas, maka nilai variabel terikatnya juga akan semakin tinggi. Apabila nilai R-nya negatif, maka artinya arah korelasinya yaitu negatif berlawanan arah, yaitu semakin besar nilai suatu variabel, maka nilai variabel yang lainnya akan semakin kecil. Selanjutnya kita akan membaca hasil dari output yang didapat tadi. Parameter pertama yaitu kekuatan korelasi atau nilai R. Pada uji statistik menunjukkan nilai R yang dibaca pada correlation coefficient yaitu 0,676, yang artinya korelasi kuat antara kedua variabel. Parameter yang kedua yaitu arah korelasi. Nilai R menunjukkan angka positif, yang artinya semakin tinggi kinerja tenaga kefarmasian, maka akan semakin tinggi pula kepuasan pasien. Parameter yang ketiga yaitu nilai P atau nilai kemaknaan, yang mana dibaca pada kolom sig. Nah, hasil korelasi menunjukkan nilai sig 0,000, yang artinya terdapat korelasi yang bermakna antara kedua variabel. Nah, begitu dia cara uji korelasi Spearman menggunakan aplikasi SPSS. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahaminya. Apabila ada pertanyaan, boleh diketik pada kolom komentar ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.